Saudara-saudara, khususnya orang-orang Kristiani, dan terbuka untuk semua saudara-saudara kita sebangsa setanah air di dalam pengertian yang tidak begitu sempurna sebagai sebangsa dan setanah air. Mengapa saudara-saudara? Karena sebenarnya negara kita ini, Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang sekarang, menurut yang saya pahami adalah negara kesatuan yang palsu. Negara Republik Indonesia sekarang ini disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang palsu. Mengapa saya berpendapat bahwa negara yang kita sedang lakonkan sekarang ini dari Sabang sampai Merauke adalah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang palsu, adalah di mana semua orang menjadi penguasa, semua orang menjadi Tuhan atas orang lain. Ada agama menjadi jagoan agama yang mengatur keagamaan orang lain. Dengan demikian, maka Indonesia ini sebenarnya baru menjiwai percampuran dari kesatuan dan undang-undang rimba. Percampuran dari sifat singa dengan sifat domba, dengan sifat binatang-binatang yang lain yang campur baur di dalamnya. Tidak ada secara praktis suatu konsep negara kita mengenai apa yang kita sebut sebagai negara kesatuan. Apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah satunya hukum, satunya prinsip-prinsip berpikir, satunya pemahaman berbangsa, satunya aturan-aturan, dan satunya budaya berpikir, di mana undang-undang di Papua dan undang-undang di Aceh itu tidak berbeda. Seandainya negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah benar-benar NKRI. Bayangkan sekarang saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sebuah penganut agama lain harus tunduk pada keyakinan agama lain di dalam praktek berbudaya, di dalam praktek berpakaian, di dalam praktek di perkantoran. Ketika ada pihak yang mengintimidasi dan ada pihak yang terintimidasi, maka sesungguhnya yang terjadi di sana adalah adanya singa dan mangsanya, adanya kucing dan tikus, adanya ular dan kodok. Di sana mereka tidak setara. Ketika ada 50 anjing didatangi oleh anjing dari luar, maka anjing yang 50 ekor di sebuah kampung itu mengeroyok anjing yang datang dari luar kampungnya. Itulah yang masih terjadi di negara kita. Jadi itu sesungguhnya bukan manusia, bukan hukum manusia, sekalipun yang bertindak adalah manusia. Yang terjadi di sana adalah hukum anjing yang dilakukan oleh manusia. Ketika satu kelompok besar didatangi kelompok yang lebih kecil dari luar kampungnya, lalu terjadi pengeroyokan, berpikir, bertindak, dan hukum, maka sesungguhnya itu bukan hukum manusia. Itu sesungguhnya adalah hukum anjing. Ketika sebuah kelompok mayoritas bisa mengeroyok kelompok minoritas, maka itulah yang saya sebut
teori anjing. Itulah yang masih banyak terjadi di Indonesia. Ketika kita masih sangat gagah, ketika banyak kita tidak bisa menghadapi kehidupan yang beragam itu dengan hati yang luhur. Kita hanya bisa mengakui yang baik itu ketika dipaksa oleh senjata. Kita hanya bisa mengakui sesuatu yang benar ketika kita menjadi orang yang terjepit dan tidak bisa keluar dari sebuah keputusan kebenaran. Sesungguhnya sifat seperti ini adalah sifat binatang, seperti binatang liar yang harus dikerangkeng baru dia menurut pada hukum kerangkeng itu. Apa yang terjadi di negara kita adalah bahwa bangunan-bangunan kerangkeng itu yang memaksa orang turut itu kepada sebuah aturan yang masih berlaku adalah bentukan dari rasa mayoritas itu, bentukan dari rasa orang paling banyak itu. Dan itu terjadi bukan hanya oleh salah satu kelompok, tapi yang terjadi adalah ketika di kelompok di Aceh menjadi raja atas orang lain yang datang ke sana, maka kelompok di Papua akan berlaku sama, menjadi raja atas orang yang datang ke sana ketika mereka sanggup melakukan itu. Tetapi jika orang yang datang ke Papua itu lebih memiliki jaringan kekuasaan, ketika orang-orang yang datang ke Papua itu lebih memiliki jaringan-jaringan dinas di pemerintahan, maka orang Papua itu tetap kalah. Karena yang terjadi adalah pergesekan antara sebuah daya yang kuat dan yang lemah. Daya atau arah dari seluruh permuaraan keputusan, permuaraan keadaan lingkungan di Indonesia bukan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, tetapi ditentukan oleh masih berseliwerannya hukum rimba, hukum ego kolektif di negara kita. Bagaimana saudara melihat betapa di Indonesia ini ada hukum dari suatu agama yang menjadi hukum negara dan menjadi seperti hukum yang menjadi budaya bangsa. Contohnya, saudara-saudaraku, ada sertifikat halal yang berlaku kesannya seolah-olah untuk negara NKRI. Sekarang seandainya ada sertifikat halal versi Kristen, bagaimana saudara melihat itu? Ketika ada sertifikat halal dari Buddha dan bermunculan di pasar-pasar, termasuk sertifikat-sertifikat obat-obatan yang harus dikeluarkan ke Kristenan, bagaimana saudara melihat itu? Kepada cara berpikir agama mana Indonesia harus ber-NKRI? Apakah saya harus mengakui sertifikat halal dari orang yang berkeyakinan lain dari saya? Saudara-saudara, kalau saya pedagang makanan dan saya membuat sertifikasi halal MUI di toko saya, di restoran saya, maka sesungguhnya saya dibuat oleh negara ini menjadi munafik. Apakah pejabat dari pembuat sertifikat halal memang menjadi pengelola dari semua barang-barang kebutuhan itu? Bagaimana saudara bisa menjamin suatu makanan itu halal tanpa saudara melihat makanan itu dikelola?
Saudara tidak melihat minyak gorengnya dibeli dari mana. Saudara tidak melihat daging itu dibeli dari mana. Saudara tidak bisa tahu apakah itu daging tikus atau daging sapi. Bagaimana saudara harus berdosa membuat satu pernyataan bahwa itu halal atau haram tanpa saudara lihat? Dan bagaimana saudara meyakini bahwa saya dilabelkan sebagai produser halal tanpa ada yang mengawasi saya setiap saat ketika saya belanja dan sebagainya? Itu berarti ada Tuhan di dalam sebuah lembaga itu. Kita mendengarkan di negara Indonesia akan dibuat pariwisata halal. Mungkin lama-lama akan ada jalan raya halal. Bayangkan kalau terjadi adanya jalan raya halal. Maka kasihan mereka yang pemilik satu agama tidak akan melewati lagi jalan yang tidak punya sertifikasi halal. Kalau toh yang berlaku adalah hukum persentase, kalau toh hukum yang berlaku di Indonesia ini yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan manusia sekarang, yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan politik sekarang, dan menjadi bergeser dari sejatinya keluhuran Undang-Undang Dasar 45 dan ketulusan Pancasila. Apakah yang dimaksud lagi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, kita masih belajar tentang apa yang disebut persatuan dan kesatuan. Yang terjadi adalah persatuan aliran-aliran dalam satu agama. Yang terjadi dan kita bangun adalah persatuan suku-suku. Ketika kita menguatkan persatuan suku-suku dengan daya lebih kuat dari persatuan NKRI, maka sesungguhnya kita bukan satu negara. Kita bukan NKRI. Nah, yang saya mau katakan sekarang sesungguhnya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang ini, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila, sesungguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang ini yang sedang dipraktekkan dari Sabang sampai Merauke adalah NKRI palsu. Mengapa? Karena orang Kristen di Aceh masih merasa orang luar. Umat beragama Kristen di Cilegon masih merasa pendatang. Meskipun bapaknya dan dirinya sudah lahir di Cilegon, tetapi mereka masih dianggap pendatang. Meskipun sudah bayar UMB, meskipun sudah membayar pajak, meskipun sudah berkontribusi untuk kemajuan daerah Cilegon. Bayangkan saudara-saudaraku. Tapi karena katanya ada wasiat orang mati, maka orang yang lahir di Cilegon dan besar di Cilegon dan ikut membangun Cilegon masih tetap dianggap orang luar. Masih harus merasa menumpang. Masih harus merasa di tempat tidur orang lain, sekalipun sedang tidur di rumahnya sendiri. Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita membiarkan masyarakat itu bodoh. Karena guru-guru mereka adalah guru-guru yang bodoh. Dan ketika orang sangat bodoh, dianggap sama dengan sangat beragama.
Ketika orang sangat bodoh, dianggap itu sangat beragama. Ketika orang sangat bodoh, dianggap itu sama dengan sangat beriman. Mungkin iman bodoh. Persatuan dan kesatuan itu hanya berlaku ketika mengisi perut. Persatuan dan kesatuan itu hanya berlaku ketika sama-sama melakukan dosa. Persatuan dan kesatuan itu hanya terjadi ketika seluruh orang dari semua agama kawin cerai. Disitulah nyata persatuan dan kesatuan itu. Ketika dari semua orang, ketika dari semua komunitas agama melakukan perbuatan hina, hanya di sanalah tercapai persatuan dan kesatuan itu. Karena hakimnya adalah KPK. Tetapi ketika hakimnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu tidak berdaya untuk satu keluhuran bangsa. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pancasila itu lumpuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini hanya bisa satu di dalam menerapkan urusan-urusan menyangkut dosa dan urusan-urusan menyangkut kemunafikan. Ketika kita di dalam sebuah kelompok politik dan tidak berfungsi, ketika kita menjadi sama-sama warga negara Indonesia, kalau berbeda agama. Mengapa ada otonomi daerah untuk keagamaan? Padahal agama adalah urusan dengan Tuhan. Agama sejatinya bukan urusan dengan daerah. Semua daerah seharusnya berpikir dengan cara berpikir Indonesia. Sesungguhnya seluruh daerah Indonesia tidak boleh dikuasai oleh cara berpikir suatu agama. Seluruh daerah Indonesia harus berpikir secara Indonesia tanpa harus kehilangan keleluasaannya di dalam agamanya, termasuk apapun agamanya. Mengapa ada tata kota untuk keagamaan? Mengapa ada aturan-aturan yang dibangun berdasarkan kebodohan? Mengapa ada undang-undang dan peraturan daerah yang dibangun berdasarkan kekuatan kelompok? Betulkah kita bersatu di dalam sengketa yang sudah diselesaikan oleh Mahkamah Agung sekalipun tentang salah satu gereja HKBP, gereja Yasmin? Ketika sengketa itu adalah sengketa agama, ketika sengketa itu baru hanya sengketa bangunan, bahkan sengketa itu telah dimenangkan oleh pemiliknya, penganut agama lain melakukan kudeta atas hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi adakah negara Kesatuan Republik Indonesia? Jadi adakah negara Kesatuan Republik Indonesia? Tidak ada. Yang ada ialah
negara kesatuan Republik Indonesia palsu. Itulah yang sedang terjadi. Tetapi ketika saudara terkerangkeng di dalam budaya berpikir dari logika orang-orang yang tidak utuh otaknya, maka saudara akan setuju bahwa ada negara Republik Indonesia yang bersatu terjadi. Apabila benar ada negara kesatuan Republik Indonesia itu, maka saudara pasti bisa membangun gereja di seluruh wilayah Provinsi Aceh Darussalam dalam 1-2 jam sejak sekarang. Tapi jika tidak bisa dan saudara masih mengaku bahwa ada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, tetapi nyatanya saudara tidak bisa membangun gereja sekarang di seluruh wilayah Aceh Darussalam dalam waktu 1-2 jam atau 1-3 hari ini. Itu berarti kalau saudara masih mengakui adanya negara kesatuan Republik Indonesia, saudara semua orang goblok.